إدبارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يقول ربنا جل وعلا في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون.
ويقول ربنا جل وعز: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ويقول ربنا جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله، sidang salat Jumat rahimani Allah wa iyyakum. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Merupakan akidah dan prinsip setiap muslim dan muslimah adalah ia meyakini bahwa Allah Jalla wa'ala tidak menciptakannya untuk hal yang sia-sia, dan bahwa dia akan kembali kepada Allah Jalla wa'ala untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah ia perbuat selama hidupnya di dunia yang semu lagi menipu ini. Allah Jalla wa'ala berfirman: afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un. Apakah kalian mengira bahwa kami menciptakan kalian ke dunia yang semu lagi menipu ini, abatha, hanya untuk hal yang sia-sia, hanya untuk mengumpulkan harta benda, hanya untuk mengejar karir, hanya untuk menikah, menikmati makanan, minuman dan segala bentuk nikmat dunia yang semu lagi menipu. Abatha, hanya untuk hal yang sia-sia. Wa annakum ilaina la turja'un. Dan apakah kalian mengira bahwa setelah kalian hidup di dunia ini kemudian kalian mati, bahwa kalian tidak akan kembali kepada kami untuk mendapatkan balasan dengan nikmat atau azab atas perbuatan yang telah kalian perbuat di dunia ini? Sungguh manusia tidaklah diciptakan oleh Allah Jalla wa'ala ke dunia ini kecuali untuk menjalankan perintah dan larangan dari Allah Sang Khaliq. Allah Jalla wa'ala berfirman di dalam surat Al-Qiyamah: ayahsabul insanu an yutraka suda. Apakah manusia mengira bahwa mereka setelah diciptakan ke dunia ini, mereka manusia, siapapun mereka, apakah mereka rakyat jelata ataukah raja yang berkuasa, mereka yang kaya ataukah yang miskin, mereka yang memiliki tahta jabatan harta ataukah orang-orang yang lemah lagi miskin? Ayahsabul insan, apakah manusia mengira ayyutraka suda, mereka akan dibiarkan begitu saja di dunia ini setelah diciptakan oleh Allah? Al-Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris menyatakan bahwa maksud ayat ini adalah la yu'mar wa la yunha. Makna ayyahsabul insanu ayyutraka suda adalah apakah ia mengira bahwa setelah ia diciptakan ke dunia ini tidak akan mendapatkan perintah dan larangan dari Allah yang telah menciptakannya? Demi Allah, jangankan manusia, jin sekalipun mereka tidak diciptakan oleh Allah kecuali untuk menjalankan perintah dan larangan dari Allah. Jin sekalipun yang sebagian manusia takut kepada mereka, mereka tidak diciptakan kecuali untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun
ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. Sungguh aku tidak menciptakan jin dan manusia, jin sekalipun jamaah. Walaupun sebagian manusia takut kepada mereka, maka Allah katakan wa ma khalaqtul jin wal insi illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin, semua kalangan jin, apakah yang dinamakan ifrit ataukah jin yang lainnya, semua bangsa jin. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan bangsa jin dan manusia kecuali untuk beribadah hanya kepadaku. Oleh karenanya jin, jangankan manusia, jin sekalipun diancam dengan neraka oleh Allah kalau mereka tidak taat kepada Allah. Allah Jalla wa'ala berfirman, la amla anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Sesungguhnya kami akan memenuhkan neraka jahanam dengan kaum jin dan kaum manusia yang tidak beriman dan beramal saleh, yang membangkang kepada Allah. Sehebat apapun mereka di dunia ini, sekuat apapun mereka, dan sekalipun di dunia ini mereka adalah orang-orang yang ditakuti oleh makhluk. Allah katakan la amla anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Sesungguhnya bangsa jin dan manusia yang membangkang kepada Allah, yang tidak menjalankan perintah-perintah Allah, yang melanggar larangan-larangan Allah, la amla anna jahannam, aku akan penuhkan neraka jahanam dengan mereka. Illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan mereka kecuali agar mereka beribadah hanya kepada aku. Ma uridu minhum min rizqi wa ma uridu ay yut'imun. Agar manusia yang semangat beribadah tidak mengira dan tidak menduga bahwa ibadah yang mereka lakukan itu telah memberi manfaat kepada Allah, maka Allah katakan setelah itu, ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ay yut'imun. Aku tidak menginginkan rezeki dan makanan dari mereka. Jangan sekali-kali kita berpikir bahwa dengan kita banyak beramal soleh berarti kita telah berjasa untuk Allah. Demi Allah, tidak. Kesempurnaan, kemuliaan dan kekuasaan Allah yang maha sempurna tidak akan bertambah dengan ibadah kita, sebagaimana kesempurnaan dan kekuasaan Allah tidak akan pernah berkurang dengan maksiat kita. Di dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, Allah Jalla wa ala berfirman, "Law anna awwalakum wa akhirakum wa jinnakum wa insakum kanu ala alqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'a." Seandainya seluruh kalian yang awal diciptakan maupun yang datang belakangan, yang manusia maupun dari jin, semuanya bertakwa kepada Allah dengan satu hati yang paling bertakwa, maka sungguh itu tidak menambahkan kerajaanku sedikit pun. Allah tetap mulia dan tidak bertambah kemuliaannya dengan ibadah kita. Walau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dhalika min mulki syai'a. Dan seandainya seluruh kalian yang pertama di dunia ini dan yang terakhir, yang manusianya dan jinnya, semua kalian kafir, semua kalian penzina, semua kalian pemaksiat, itu semua tidak akan mengurangi kerajaanku. Demikian Allah umumkan. Maka jangan pernah terbesit di hati kita bahwa kita telah berbuat baik kepada Allah. Jangan pernah terbesit di hati kita bahwa kita telah berjasa untuk Islam, bahwa kita telah membela Allah, bahwa kita telah memberi manfaat kepada Allah karena salat kita, karena zakat kita, karena puasa kita, karena haji kita, karena kita telah membangun masjid telah ini dan telah itu. Yamunnuna 'alaika an aslamu. Mereka ingin menyebutkan bahwa diri mereka telah berjasa karena mereka masuk Islam.
datang beberapa orang Arab Badui kepada Nabi. Mereka ingin menyebutkan bahwa diri mereka telah berjasa karena mereka sudah masuk Islam, karena mereka telah melakukan ini dan itu untuk agama Allah. Maka Nabi kita diperintahkan oleh Allah, qul la tamunnu alayya islamakum. Wahai Nabi Muhammad, katakan kepada mereka yang ingin menyebutkan diri mereka telah berjasa untuk Islam, katakan kepada orang-orang yang seperti itu, yang merasa dirinya telah berjasa untuk Islam karena sudah bangun masjid, karena wakaf tanah untuk masjid, karena dia muadzin, karena dia sudah jadi ustaz, atau kebaikan-kebaikan ibadah yang lainnya, katakan kepada mereka, la tamunnu alayya islamakum. Jangan kalian menyebutkan bahwa kalian telah berjasa untuk Islam, telah berjasa karena kalian memeluk Islam. Balillahu yamunnu alaikum an hadakum lil iman. Justru Allah yang telah berjasa, yang telah berbuat baik untuk kalian, karena hidayahnya kalian menjadi orang yang taat. Karena hidayah dari Allah, sebagian kita mau membangun masjid. Kalau bukan karena hidayah dari Allah, apa jadinya kalau dia menjadi pembangun diskotik? Karena hidayah dari Allah, sebagian kita mau mewakafkan tanahnya di jalan Allah. Kalau bukan karena hidayah dari Allah, mungkin dia akan menjadi orang yang mewakafkan hartanya untuk acara zina, untuk acara judi, untuk acara syirik, dan untuk acara bidah. Balillahu yamunnu alaikum an hadakum lil iman. Allah yang telah berjasa untuk kalian, Allah yang telah berbuat baik untuk kalian, sehingga karena hidayahnya kalian menjadi orang yang taat, orang yang salat, puasa, haji, umrah, bangun masjid, panitia masjid, memberikan kajian. Kalau bukan karena hidayah dari Allah, maka kalian akan menjadi pelaku syirik, pelaku bidah, pelaku zina, pelaku judi, dan maksiat-maksiat yang lainnya. Yamunnuna alaikum an aslamu. Mereka ingin menyebutkan bahwa diri mereka telah berjasa karena mereka sudah Islam. Qulillahu la tamunnu alayya islamakum. Katakan kepada mereka, jangan sekali-kali kalian menganggap diri kalian telah berjasa karena kalian masuk Islam. Justru Allah yang telah berjasa, yang telah berbuat baik untuk kalian, sehingga dengan hidayah Allah kalian masuk Islam. Karena hidayah dari Allah kalian mau sholat. Sedangkan di luar sana begitu banyak orang yang lebih sempurna kesehatannya daripada anda, lebih kaya, rumahnya lebih dekat daripada rumah anda dengan rumah Allah. Tetapi karena tidak ada hidayah dari Allah, sampai hari ini mereka jangankan sholat, tahu cara sholat pun tidak. Balillahu yamunnu alaikum. Maka Allah lah yang telah berbuat baik untuk kalian, bukan kalian yang telah berbuat baik untuk Allah. An hadakum lil iman, sehingga karena hidayah darinya kalian mentauhidkan Allah, beriman kepada Allah, melakukan ketaatan kepadanya. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah Maha pemberi rezeki, lagi Maha memiliki kekuatan yang nyata. Maka jangan pernah terbesit di hati seorang yang beribadah kepada Allah bahwa masa depannya akan silam, maka masa depannya akan gelap, rezekinya akan hilang kalau dia menjadi hamba yang taat dan beribadah kepada Allah. Sesungguhnya Allah yang berfirman, aku tidak menciptakan jin manusia dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ialah yang berfirman di akhir ayat tersebut, innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah lah yang Maha pemberi rezeki, lagi Maha memiliki kekuatan yang nyata. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tiada yang melata di atas permukaan bumi kecuali Allah yang menjamin rezekinya. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh innallaha balighu amrihi qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadara. Barang siapa yang selalu bertakwa kepada Allah, maka Allah akan selalu memberikan untuknya solusi atas setiap permasalahan yang menimpanya. Dan Allah akan memberikannya rezeki
dari sisi-sisi yang tidak pernah ia duga, yang tidak pernah ia prediksi. Dan barang siapa yang selalu bertawakal kepada Allah, menyerahkan segala urusannya hanya kepada Allah, dengan melakukan ikhtiar yang tidak bertentangan dengan agama Allah, maka Allah akan selalu cukup untuknya. Allah maha menang atas segala urusannya, dan segala sesuatu telah Allah takdirkan dalam Laul Mahfud 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Ibadallah, sidang salat Jum'ah rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Mungkin terbesit, timbul pertanyaan di hati sebagian gedanyo. Man ustaz bak tapi fikir cukup jai perintah dan larangan dalam agamanya. Cukup jai ibadah yang riu pubut dalam agamanya, kiban tak pubut mandum. Man kiban cara supaya ibadah-ibadahnya mangat dan ringan bak tak pubut. Apa tipsnya, apa petunjuk agar kita mudah dan kuat menjalankan perintah dan meninggalkan larangan Allah, agar kita mudah dan ringan melaksanakan ibadah kepada Allah? Ini pertanyaan pernah muncul dari sebagian para sahabat Nabi. Pertanyaan dia tuh pernah tanya ngelistro sahabat. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari Abdullah bin Busr radhiyallahu an, beliau berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, inna syara'i al-Islam qad kathurat alaina, fababun natamassaku bihi jami'. Wahai Rasulullah, sesungguhnya syariat Islam sudah sangat banyak atas kami. Nah, solat wajib, solat sunnah. Nah, puasa wajib, nah puasa sunnah. Nah, zakat wajib, nah zakat sunnah. Nah, haji yang wajib, nah haji yang sunnah. Ada umrah, ada ibadah ini dan ibadah itu. Inna syara'iyal Islam qad kathurat alaina. Syariat Islam sudah banyak untuk kami wahai Rasulullah. Ada salat, ada puasa, ada haji, ada umrah, ini dan itu. Maka apakah ada satu amalan yang dapat kami jaga agar kami mudah menjalankan syariat Islam? Ini makna ucapan beliau, fababun natamassaku bihi jami', kata para ulama. Bukan ingin mengeluhkan banyaknya ibadah yang Allah anjurkan kepada Rasulullah, karena itu bukan sifat mereka para sahabat Nabi. Mereka adalah orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang paling sempurna dalam menyerahkan diri mereka terhadap Allah. Tetapi maksud dari pertanyaan mereka di atas kata para ulama adalah ingin tahu tentang amalan, tentang petunjuk yang apabila mereka mengamalkannya maka akan memudahkan mereka menjalankan syariat Allah. Mendengar pertanyaan yang demikian, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Hendaknya mulutmu, lisanmu, lidahmu selalu basah dengan zikir kepada Allah Jalla wa Ala. Zikir yang dijaga dan dipelihara oleh seorang muslim dan muslimah. Dari zikir-zikir yang telah dianjurkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah secara umum atau secara khusus, itu merupakan sumber kekuatan, sumber energi, merupakan peringan seorang hamba dalam menjalankan syariat Allah. Oleh karenanya ketika sahabat ini bertanya dengan pertanyaan di atas, maka Nabi menjawab, la yazalu lisanuka rutban min dzikrillah. Hendaknya lisanmu selalu berzikir kepada Allah, selalu basah dengan zikir. Orang yang banyak zikirnya akan lebih mudah menjalankan agama Allah daripada yang tidak. Dalam hadis yang sahih, suatu ketika Fatimah bintu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa radhiya anha datang kepada Rasulullah, meminta seorang budak sahaya untuk beliau jadikan pembantu rumah tangga beliau, karena selama ini beliau sudah mulai merasa lelah dengan banyaknya pekerjaan rumah tangga untuk beliau sebagai ibu rumah tangga. Maka beliau minta bantuan kepada Nabi, kalau ada budak sahaya untuk diberikan kepada beliau yang akan membantu beliau untuk menjalankan aktivitas sehari-hari sebagai ibu rumah tangga. Apa jawab Nabi?
Maukah aku ajarkan kepadamu sebuah amalan? Jika engkau mengamalkannya, maka itu lebih bermanfaat, lebih berguna, dan lebih membantu dirimu dalam menjalankan aktivitas dunia dan agama daripada seorang pembantu. Maka Fatimah pun menjawab, bala ya Rasulullah, tentunya aku mau wahai Rasulullah. Maka Nabi menyatakan, tusabbihuna 30 idza awaiti ila firashik fatusabbihina 30 wa tahmidina Allah 30 33 wa tukabbirina Allah 34. Apabila engkau hendak tidur di malam hari, hendaknya engkau membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, dan Allahu Akbar 34 kali. Itu akan lebih memberikan kekuatan untuk dirimu dan akan lebih berguna dan bermanfaat untuk dirimu menjalankan aktivitas dunia dan akhirat daripada seorang pembantu rumah tangga. Oleh karenanya kata para ulama, zikir itu tidak hanya memberikan kekuatan rohani, tetapi zikir itu juga memberikan kekuatan fisik. Oleh karenanya kita melihat mereka para ulama adalah orang-orang yang kuat dalam beribadah, padahal waktu istirahat mereka sedikit. Di malam hari mereka begadang, di siang hari mereka juga sedikit istirahat, tetapi mereka mampu menjalankan sholat tahajud setiap malam dengan rakaat-rakaat yang banyak dan bacaan yang panjang. Berbeda dengan sebagian orang yang istirahatnya sempurna, bengah, le dengan menjaga, badan sehat, lebu pitang long, dan dengan menjaga leboh rakaat witir tidak mampu dan tidak sanggup dia kerjakan. Bukan karena fisik yang lemah, tetapi karena tidak ada taufik dari Allah, karena kurang zikir kepada Allah Jalla wa'ala. Ibadallah, Ali bin Abi Thalib semenjak mendengar petunjuk Nabi di atas, maka beliau menyatakan, aku pun selalu menjaga zikir tersebut sebelum tidur. Apa sulitnya jamaah? Sambil tidur, sambil duduk mau ke tempat tidur, kayak tuh peratah sambil kita baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali. Mungkin hanawate. Sedangkan untuk menonton media sosial, hal-hal yang tidak bermanfaat, bahkan isinya adalah dosa, kita memiliki waktu untuk melakukannya. Hanya untuk subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, dan Allahu Akbar 34 kali sebelum tidur, kita tidak memiliki waktu, kita tidak mampu melakukannya, sungguh lemah. Maka Ali bin Abi Thalib mengatakan, aku tidak pernah meninggalkannya semenjak aku mendengarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ditanyakan kepada beliau oleh murid beliau, wala lailatas siffin, apakah di malam as-siffin pun Anda masih sempat menjaga zikir itu wahai Ali? Malam Siffin itu adalah malam yang besok harinya terjadi perang dahsyat, fitnah yang terjadi antara kubu Ali dan Muawiyah radhiyallahu anhuma. Maka kata beliau, walaupun di malam Siffin aku tetap menjaga zikir itu, tidak terluput dariku. Ya, tayo sakit ego bacut kedua zikir. Ya. Hanapeng blorukok kawalah kedua zikir. Kan cukup lemah. Para sahabat Nabi malam perang, malam pertempuran, mereka tidak lupa membaca zikir yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum tidur, karena mereka tahu bahwa zikir adalah sumber kekuatan dunia dan akhirat. Ibadallah, sidang salat Jumat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Zikir kepada Allah adalah al-hisnul hasin, adalah benteng yang paling kokoh dan kuat. Syaitan dari kalangan jin yang diberikan kekuatan di atas manusia dan di bawah malaikat, mereka akan hilang dan akan lari terbirit-birit dan akan melemah di hadapan seorang mukmin yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala.
Sebagai contoh, Nabi menyatakan, man qala hina kharaja min baitihi bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Qala asy-syaitanu li syaitanin akhar, kaifa bika bi rajulin qad wuqiya wa hufiza. Ketika seorang keluar dari rumahnya, hati gedubit dari rumah, gekeun zikir bismillah dengan nama Allah, tawakkaltu ala Allah, kepada Allah lah aku serahkan urusanku, apa yang terjadi di luar rumah. La haula wala quwwata illa billah, tiada kekuatan, tiada daya dan kekuatan kecuali dengan Allah. Maka setelah dia membaca itu, maka syaitan saling berkata di antara mereka, kiban dayak pekaru tidro hamba yang jaga ketat oleh Allah melalui malaikat-malaikatnya. Bagaimana mungkin kita mampu mengganggu seorang hamba yang telah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala? Lemah syaitan di hadapan seorang mukmin yang berzikir kepada Allah. Nabi juga menyatakan, barang siapa yang ketika masuk rumah, ketika dia menutup pintunya dia mengucapkan bismillah, dan ketika dia makan malam mengucapkan bismillah, maka syaitan saling berkata di antara mereka, la mabita lakum, malamnya han athitaih irmuhnya. Kita tidak memiliki kesempatan untuk nginap dan mengganggu makan malam mereka. Lihat betapa lemah syaitan di hadapan zikir kepada Allah. Ahli tauhid mereka akan kuat dengan zikir kepada Allah. Tapi mio urang hana tauhid, ya, mereka dilemahkan dengan khurafat dan tahayyulat. Belum sebagian urang tayung Aceh, mio ja rumah urang mume atau ya tamang urmoh, dan dalam rumah na urang mume nya hanjit tamang ile puta-puta le dia iku rumah be tamang jin nyan yang pegah banyan jin. Itu khurafat, itu tahayyulat, itu akidah syaitan, itu akidah jahiliyah. Tidak boleh ada di hati seorang mukmin. Seorang mukmin yang bertauhid cukup dengan membaca bismillah ketika menutup pintu. Dia yakin berita Nabi, syaitan akan saling berkata kepada mereka sesama mereka, la mabita lakum, untuk malam yohanan tidak ihirmuhnya. Tiada kesempatan untuk kita tidur di dalamnya untuk hari ini. Hana payah ya puta kuno ya puta kedeh. Menansi sebagian tayung. Mio mepak mi mate. Nyam ya hana getume bagi siralam mate. Tapi mio gepak orang gertoh geplung. Itu akidah jahiliyah jamaah. Sudah Nabi ajarkan kepada kita kalau musibah terjadi membacakan zikir kepada Allah. Apakah zikir secara khusus seperti Allah ma'jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha, ketika terkejut mengucapkan subhanallah, Allahu akbar. Sebagian orang tanya, na yang hanjut belo tira mio malam uro karena akan malang, atau mio pon ban gebuka toko na orang ja ya mublo tapi hutang nyan mate hangbi. Ya gemalang, nyan akidah jahiliyah yang mengajarkannya mereka adalah orang-orang yang berakidah jahiliyah. Tidak boleh didengar. Justru hendaknya dia semangat memberikan hutang, karena hutang adalah kebaikan dan menolong seorang mukmin. Dan Nabi menyatakan, wallah fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan menolong seorang hamba yang menolong saudaranya. Wa man yasara mu'siran yasara Allah fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memudahkan orang yang sedang berkesulitan, maka Allah akan mudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Sebagian orang mio melakukan perjalanan, roh gepiyuh bak tabah tempat dan bak kaye, ya, beringin. Roh merepak bak beringin yang raya. Nyana sebagian orang tanya, roh mana batal le mulai baru jedu. Atau mi ya tamang yautun yang bak teke gerhem le mulai ge atau bahkan ada yang terang-terangan memohon perlindungan kepada setan selain Allah. Nya kamu mempiyuh inosiat tolong baik ngeganggu kamu, itu adalah syirik, itu adalah akidah jahiliyah yang Nabi katakan wala hauta awala fauta,
tidak ada jin, setan, roh yang dapat membahayakan kalian tanpa izin dari Allah. Kalau ahli tauhid, dia sudah punya zikir yang diajarkan oleh Rasulullah. Hana payah ya aromana batel lehenu, hana payah ya gerham le melhekre. Nabi menyatakan, man nazala manzilan faqala a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq lam yadhurruhu syai'un hatta yartahil. Barang siapa yang mampir di sebuah tempat, pekeh iuk bak beringin ataukah di selain iuk bak beringin, itang peng bak tike ataukah selain bak tike, itang peng laut ataukah di samping udun, iuk bak kaya keramat maupun iuk bak kaya yang kang keramat. Karena yang mengkeramat-keramatkan bak kaya nyan akidah jahiliyah yang diperangi oleh Rasulullah. Dia membaca zikir a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Aku memohon perlindungan kepada Allah dengan kata-kata Allah, kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari segala kejelekan yang telah diciptakan. Lam yadhurruhu syai'un hatta yartahil. Maka tidak akan ada sesuatu apapun yang akan membahayakannya sampai dia pergi meninggalkan tempat tersebut. Lihat betapa bahagia dan merdekanya orang-orang yang memiliki akidah yang dibangun di atas Al-Quran dan As-Sunnah. Betapa mereka merdeka dan berani serta kuat orang-orang yang mengamalkan zikir-zikir yang dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya. Berbeda dengan orang yang selalu tahayul, khurafat, yang akidahnya diambil dari mimpi-mimpi guru, diambil dari cerita-cerita yang tidak berdasarkan Al-Quran dan hadis. Hidup mereka selalu was-was. Ja'ur mu'minin te pah maghrib tru meninte tengah meme hanjita mengle puta-puta lem dua lem minit inai dua yang naik kabnya mo ikermo. Ahlu tauhid masuk assalamualaikum, tutup itu bismillah. Betakeun jin yang luar rumah, jin di dalam rumah belum. Nah, lihat betapa lemahnya orang-orang yang tidak berzikir kepada Allah. Betapa sengsaranya hati orang-orang yang tidak memiliki akidah yang benar. Betapa sengsara dan gelisahnya mereka yang memiliki akidah-akidah jahiliyah. Maka zikir jamaah ini muliakan Allah adalah al-hisnul hasin, adalah benteng yang paling kokoh, adalah benteng yang paling kuat. Dan berzikir kepada Allah akan memudahkan kita menjalankan syariatnya. La yazalu lisanuka rutban min dzikrillah. Hendaknya lisanmu itu selalu basah dengan zikir kepada Allah. Jamaah dimuliakan Allah. Apa susahnya kita sambil bawa motor mengucapkan subhanallah, sambil bawa sepeda mengucapkan alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Kalimatani khafifatani fil lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ila rahman, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Dua kalimat yang ringan di lisan, berat di timbangan dan dicintai oleh Ar-Rahman. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Sambil dah cuma tok yang bilang subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Sambil tak rumukoh pada Allahu akbar, la ilaha illallah, alhamdulillah, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Apakah berat? Orang yang sudah terbiasa dan membiasakan dirinya dengan zikir kepada Allah, maka dia akan terbiasa dengannya. Berbeda dengan orang yang hanya biasa dengan zikir, tergejut karena nathumi kan subhanallah itu bid, bahasa Cina itu bid dari abah. Tergejut sumi kecemarut, tergejut menggila nebadai kecemarut kan subhanallah itu bid dari mulut. Tergejut tengah gaeh kana nemit imau kecemarut kan subhanallah alhamdulillah. Bengeh ngaurang kecemarut ubeh na orang mantaba orang upi kecemarut. Padahal Nabi ketika melihat ada dua sahabatnya yang sedang bertengkar dan satunya sudah keluar urat lehernya, Nabi katakan inilah alam kalimatan law qala la dhahaba ma yajid. Sungguh aku tahu sebuah zikir kalau dia mengucapkannya dia akan dingin, amarahnya akan hilang, bara apinya akan padam, yaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. La yazalu lisanuka rutban min dzikrillah. Hendaknya lisanmu selalu basah dengan berzikir kepada Allah Jalla wa ala. Muadz bin Jabal
sahabat yang mulia. Beliau menyatakan, akhiru ma faraqtu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an qultu lahu ayyul a'mali khair wa ahabbu ila Allah. Pertemuan terakhir aku dengan Rasulullah adalah aku bertanya kepada beliau, amalan apa yang paling baik dan paling dicintai oleh Allah. Maka Nabi menyatakan, wa anta muta wa lisanuka rutubun min dzikrillah. Hendaknya engkau mati dalam keadaan lisanmu basah dengan zikir kepada Allah. Orang yang ketika sehat, yang ketika mudanya dia selalu berzikir kepada Allah, maka ketika sakaratul maut pun dia akan sering berzikir kepada Allah. Berbeda dengan orang yang kaim cumarut malaikat maut be gecarut dia kan, beda keun urang. La yazalu lisanuka rutban min dzikrillah. Hendaknya lisanmu selalu berzikir kepada Allah jika engkau ingin dimudahkan oleh Allah urusan dunia dan akhiratmu, jika engkau ingin diberikan kekuatan oleh Allah untuk menjalankan syariatnya, jika engkau ingin dijaga oleh Allah. Dan jamaah yang dimuliakan Allah, zikir secara umum terbagi menjadi dua. Yang pertama, zikir yang dianjurkan secara umum, di waktu yang umum, di tempat yang khusus, memperbanyak salawat kepada Nabi, memperbanyak istighfar dan zikir-zikir yang lainnya. Ada zikir-zikir yang telah datang anjurannya secara khusus, dengan cara khusus, dengan konteks yang khusus, di waktu yang khusus, atau di tempat yang khusus. Itu tidak boleh diotak-atik lagi. Itu nggak boleh diubah-ubah dan tidak boleh diganti walaupun dengan kata sinonim, dan tidak boleh ditambah-tambah walaupun dengan kata yang baik. Sebagai contoh, Nabi mengajarkan doa tayo tambang WC. Doa kena tambang WC adalah bismikallahumma jannib, bismikallahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Dengan namamu ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari setan lelaki dan setan wanita. Manfaatnya ketika dia berada dalam WC, Allah butakan pandangan setan sehingga tidak bisa melihat auratnya. Zikir ini khusus untuk menjelang masuk WC. Hanjit tayak gantong dengan Al-Fatihah. Nado orang setiap kena tambang WC geken Al-Fatihah, maka kita katakan jangan baca Al-Fatihah. Bukan tidak bagus Al-Fatihah, bukan kita melarang orang baca Al-Fatihah, tetapi kita melarang dia mengubah konteks zikir yang telah dianjurkan secara khusus. Itulah maksud kita. Jangan baca Al-Fatihah leuh limang bahwate. Bukan Al-Fatihah tidak baik, Al-Baqarah pun baik. Tetapi zikir setelah salat 5 waktu sudah ada konteks khusus dari Nabi. Baik tak ganto oleh tayo. Karena tayo kan lebih hayyu daripada Nabi dan para sahabatnya. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radd. Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak sesuai dengan petunjuk kami, maka amalan tersebut tertolak. Contoh yang kedua yang dengannya kita akhiri khutbah yang pertama ini. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, Nabi berpesan, "Miadran kena tawaddu wudu'aka li salat." Ne wudu ilai. Lagi wudu salat. Nya juga sunnah Nabi yang sering dilupakan. Dan bacakan, "Allahumma aslamtu nafsi ilaik wa wajjahtu wajhi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa alja'tu amri ilaik. La malja'a wa la manja minka ilaik illa ilaik. Amantu bi kitabil ladzi wa rasulika wa nabiyyika alladzi arsal." Datang Bara' bin Azib menggantikan kalimat wa nabiyyika alladzi arsal menjadi wa rasulika alladzi arsal. Nabi dan Rasul kan kata sinonim, artinya sama. Maka ditegur di Nabi, qul wa nabiyyika alladzi arsal. Kamu cukup katakan yang aku ajarkan. Wa nabiyyikal ladzi arsal, jangan kamu ganti menjadi wa rasulikal ladzi arsal. Ini makna ucapan kita, bukan Al-Fatihah li salat imam bahwate, karena sudah ada konteks zikir khusus. Kan Al-Fatihah ini baca ketika tamang WC karena zikir khusus, zikir-zikir yang telah ditentukan secara khusus waktunya, caranya, konteksnya, jumlahnya, itu tidak boleh diubah-ubah. Itu yang harus kita perhatikan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada suri teladan yang baik untuk kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Innahu huwas sami'ul alim. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، يقول ربنا جل وعلا في كتابه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم ارفع عنا وعن بلدنا وبلد المسلمين الوباء كورونا. اللهم ادفعه عنا وعن بلدنا وعن بلد المسلمين عامة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وأقيموا الصلاة.